Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai belajar dan mengajar dengan dosen pengampu Bapak Agus Kamaludin MPD. Kelompok kami ini yaitu kelompok 9 terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri Nur Azizah, yang kedua Mbak Syam Rosmanelti Ramadhani, yang ketiga yaitu Mbak Pradika Maulidina, dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu Mbak Nuzulul Nukranastiti. Materi yang akan kami jelaskan ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama mengenai pengertian belajar dan mengajar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan yang kedua mengenai indikator keberhasilan belajar mengajar yang akan dijelaskan oleh Mbak Syam, dan yang ketiga mengenai tingkat keberhasilan belajar mengajar yang akan dijelaskan oleh Mbak Pradika, dan yang terakhir yaitu yang keempat mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar yang akan dijelaskan oleh Mbak Nuzulul. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Jadi, belajar merupakan suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia yang ditampilkan dalam bentuk tingkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti daya pikir, kemampuan, kecakapan, sikap, dan sebagainya. Dan untuk mengajar itu merupakan penyampaian pengetahuan kepada seorang siswa, di mana untuk membantu siswanya dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikator keberhasilan proses belajar mengajar ditandai dengan 2 hal. Yang pertama, daya serap terhadap apa yang diajarkan menggapai prestasi yang tinggi, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, perilaku yang diharapkan dalam pengajaran dapat dicapai oleh peserta didik, baik individu maupun kelompok. Dan selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan belajar mengajar. Untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dalam proses kegiatan belajar mengajar menggunakan suatu tingkat acuan, antara lain: yang pertama, istimewa atau maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai 100% oleh siswa. Yang kedua, baik sekali atau optimal, yakni apabila sebagian besar, sekitar pada rentang 85% sampai 94% bahan pelajaran yang diajarkan kepada siswa dapat dikuasai oleh siswa tersebut. Yang ketiga, baik atau minimal, apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 75% yang dapat dikuasai oleh siswa. Yang keempat, kurang sama dengan 84% dikuasai siswa. Artinya, apabila suatu bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 75% yang dapat dikuasai oleh siswa. Materi yang terakhir adalah faktor keberhasilan belajar dan mengajar. Faktor keberhasilan belajar dan mengajar dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu faktor guru, faktor peserta didik, dan media pembelajaran. Kepribadian guru mempengaruhi pola kepemimpinan guru yang diperlihatkan ketika melaksanakan tugas mengajar di kelas. Selain itu, guru pemula dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Faktor internal yang kedua yaitu peserta didik. Ada 5 aspek dari peserta didik yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan mengajar. Faktor yang pertama yaitu psikologis peserta didik, biologis peserta didik, intelektual peserta didik, kesenangan terhadap pelajaran, dan yang terakhir adalah cara belajar peserta didik. Faktor internal yang ketiga yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini membuat konkret konsep-konsep materi pembelajaran yang masih abstrak. Faktor eksternal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor keluarga.
Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga, berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, dan suasana rumah tangga. Faktor yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan mengajar mencakup metode mengajar, kurikulum, suasana kelas, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode pelajaran, dan tugas rumah. Faktor yang terakhir adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sangat sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukungnya perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi.